سيدنا محمد عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا الكريم سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Bapak Ibu jamaah Masjid Subul Salam yang dirahmati oleh Allah, yang pertama mari kita bersyukur kepada Allah yang masih memberikan kesempatan kepada kita untuk memasuki bulan Ramadan, dan insya Allah ini adalah salah satu doa kita yang kita ucapkan mulai bulan Rajab sampai malam hari ini, yaitu Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Dikabulkan oleh Allah, dipanjangkan umur kita, mudah-mudahan sampai akhir Ramadan umur kita, kesehatan kita, dan mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan di dalam menjalankan berbagai ubudiyah di bulan Ramadan. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, untuk motivasi kita semuanya, yang pertama, suatu hari pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Bani Israil. Suatu saat Rasulullah bercerita kepada para sahabat tentang 4 orang dari Bani Israil. Abidu lahum sab'ina sanah. Dia beribadah selama 80 tahun. Ya. Jadi 80 tahun itu ibadah terus. Kalau kita ini umur kita itu tidak sampai 80, dosa ibu dino dilakoni, ya, alhamdulillah bin dzalik. 80 tahun disampaikan oleh Rasulullah tanpa maksiat sedikit pun. Ya, tanpa maksiat sedikit pun. Sementara kita sehari ini saja, ya, maksiat mata kita lakukan, maksiat tangan kita kerjakan, maksiat lisan kita ucapkan, itu kita tidak terlepas. Jadi kayaknya tidak mungkin kita melebihi 4 orang yang disampaikan oleh Rasulullah ini, yaitu Nabi Zakaria, Nabi Ayub, Hizkil, dan Zunnun. 4 orang ini ibadah terus tapi gak tahu maksiat. Sementara saya dan panjenengan ibadah yang larang, maksiat terus. Para sahabat kagum terhadap ciri yang diceritakan oleh Rasulullah. Dan kalau para sahabat kagum, Rasulullah itu sedih. Karena kata Rasulullah, amaru ummati baina sittin wa sab'in. Umur umatku itu gak akeh, antara 60 sampai 70. Berarti gak akan bisa mengalahkan Nabi Zakaria, Nabi Ayub, gak akan bisa mengalahkan. Wa anzalallahu ta'ala suratul qadar, Allah menurunkan pada saat itu surat Al-Qadar yang di dalamnya khairum min alfi syahrin. Ada Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Ada satu malam yang kalau hari itu bertepatan kita beribadah, maka nilainya sama dengan 83 tahun. Nah, ini bunga Rasulullah itu. Berarti umatku bisa melebihi Nabi Zakaria, Nabi Ayub. Kita kan ingin begitu ya Pak ya? Iya Bu. Kita ingin begitu, ingin punya sebuah amalan yang hanya satu malam saja bisa mencapai nilai 83 tahun. Sekarang pertanyaannya, bagaimana caranya? Orang di dalam melaksanakan mencari Lailatul Qadar itu ada 3 kelompok, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah. Maratibu Ihya'ul Lailatul Qadar salasun. Dalam kitab Targhibus Syadidah, yang pertama al-martabatul ulya, tingkatan yang paling tinggi, top lah ini ya. Ihya'u jam'il lail bil ibadah. Dia menghidupkan, mengisi malam di bulan Ramadan ini full semalam.
maghrib sampai subuh ada 10 jam. Jadi 10 jam itu ini tingkatan yang pertama, ini yang paling top ini Pak. Itu mulai maghrib sampai subuh. Baca Quran, berzikir, istighfar, gak leren Pak. Gak tidur Bapak Ibu sekalian. Yang orang ngatur besar tak perseni ya. Gimana bisa? Ini gak hanya semalam Pak, ini 1 bulan. Ini tingkatan yang paling martabatul ulya, yang paling tinggi. Wes gak iso, saya ngomong gak sing diomongi padha gak iso. Yang kedua, al-martabatul wusta ihya'u ma'dhamil lail. Tingkatan yang kedua adalah orang yang menghidupkan sebagian besar malam di bulan Ramadan itu dengan beribadah. Kalau sebagian besar, kalau 10 jam berarti antara 6 sampai 8 jam. Yang kedua ini juga sulit bagi kita. Ya. Nah, yang ketiga ini yang program minimalis Pak. Tapi kalau panjenengan lakukan ini, pasti panjenengan dapat Lailatul Qadar. Saya panjenengan hari ini yang bisa kita lakukan. Kalau bisa tingkatan kedua dan pertama, monggo silakan. Saya tak yang nomor 3 ini aja. Oleh situ tapi bisa umur kita ibadah sama dengan selama 83 tahun. Caranya bagaimana? Ayu sholiyal isya was-subhi fi jamaah. Hendaknya sholat isya dan subuh secara berjamaah. Lailatul Qadar kan mulai malam sampai terbitnya fajar. Berarti mulai maghrib sampai subuh. Maka kalau panjenengan ibadah mulai maghrib sampai subuh di antara itu, maka panjenengan dapat pahala Lailatul Qadar. Lebih-lebih disampaikan man shallal isya fi jama'atin faka'annama qama nisfal lail. Barang siapa yang melaksanakan ibadah sholat jamaah isya itu sama pahalanya dengan sholat malam separuh malam. Jadi mulai hari isya sampai jam 12 itu pahalanya sama dengan sholat jamaah isya. Maka bapak-bapak, ibu-ibu yang tinggalkan jamaah isya, terutama di Ramadan ini Pak. Besok hari kita mulai jamaah maghrib jangan ketinggalan. Kalau masjid sudah menyediakan takjil, panjenengan sebelum maghrib ke sini takjil terus jamaah maghrib. Nek khawatir jamaah isya panjenengan tidak nututi, nggak usah pulangnya nanti batal isya saja. Di sini ada nasi disediakan, makan di sini. Setelah itu kita nunggu sholat jamaah isya. Pahalanya sama dengan mengerjakan sholat qiyamul lail separuh malam. Dan jangan lupa bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, setelah sholat isya jangan sampai meninggalkan sholat ba'diyal isya. Karena tarawih yang jumlahnya 23 itu kalah pahalanya dengan ba'diyal isya. Upayakan teman-teman yang jadi imam setelah sholat isya jangan langsung minta tarawih. Beri kesempatan makmum jamaah untuk melaksanakan ibadah ba'diyal isya. Setelah itu baru tarawih. Wa man shalla subha fi jama'atin faka'annama shallal laila kullahu. Barang siapa yang sholat jamaah subuh, maka dia mendapatkan pahala seakan-akan dia melaksanakan sholat sepanjang malam.
Maka bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, dalam riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Al-Qurtubi disebutkan bahwa orang yang menjaga sholat maghrib berjamaah, isya berjamaah, subuh secara berjamaah sepanjang bulan Ramadan, ia telah mengambil bagian yang terbesar dari pahala Lailatul Qadar. Pasti dapat panjenengan. Mulai besok kita, hari ini sudah kita mulai jamaah maghrib, isya, dia taraweh, nanti sholat malam di rumah, dan besok sholat jamaah subuh. Kalau panjenengan mulai awal Ramadan sampai akhir Ramadan, pasti oleh Lailatul Qadar. Cuma 3 Pak. Jamaah maghrib, jamaah isya, jamaah subuh. Apalagi panjenengan tambahi maca Quran, apalagi panjenengan tambahi sedekah, apalagi panjenengan tadarus di masjid sambil iktikaf, luar biasa, dan pasti dapat. Dan insya Allah Pak, pasti dapat. Dan Lailatul Qadar itu antara tanggal 1 sampai 29. Jangan dicari ganjil gana. Maka ini kok malam selibur, telu libur, itu sama dengan pilihan mobil yang ada di Jakarta itu Pak. Sing nomor ganjil oleh Prabu, sing gana Pak oleh. Jangan Pak. Mari kita tahun ini kita perbaiki ibadah kita, yaitu dengan cara apa? Mulai awal Ramadan jangan pernah ketinggalan jamaah maghrib, jangan pernah ketinggalan jamaah isya, jangan pernah ketinggalan jamaah subuh, ditambah dengan ibadah-ibadahnya. Insya Allah Pak, kalau itu yang kita lakukan, Lailatul Qadar akan berada di tangan kita, dan insya Allah kita bisa mengikuti melebihi dari para nabi dari Israel yang disebutkan oleh Rasulullah. Makanya tidak heran telah di yaumil akhir Bapak Ibu sekalian, walaupun umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, walaupun Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu sebagai nabi yang terakhir, surga tidak akan dibuka sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang masuk terlebih dahulu. Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Adam antri di belakang Rasulullah. Keutamaan Rasulullah, keutamaannya umat Nabi Muhammad kita. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, kita sebelum umat yang lain masuk ke dalam surga, yang didahulukan adalah umat Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita yang termasuk Bapak Ibu sekalian, dan mudah-mudahan Ramadan ini akan lebih baik dibandingkan Ramadan yang lalu. Mari kita tingkatkan, kita niati secara tulus dan ikhlas beribadah semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq.